Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk diantaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada pagi hari ini masih dipertemukan oleh Allah SWT untuk mengikuti kajian tafsir Al-Quran. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih di Al-Quran surah Ali Imran. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji ayat 113-114. Allah SWT menjelaskan di antara orang-orang ahli kitab itu juga ada orang-orang yang soleh dengan beberapa karakter yang telah Allah sebutkan. Di antaranya mereka menjadi orang-orang yang qaimah, orang-orang yang lurus. Mereka mau membaca ayat-ayat Allah di malam hari dan mereka juga mau sujud. Karakter berikutnya di ayat 114 Allah menyebutkan di antara ahli kitab yang menjumpai dakwah Rasulullah SAW, mereka mengimani Allah, mengimani hari akhir, memerintahkan perkara yang ma'ruf, mencegah perkara yang mungkar, dan mereka bersegera kepada kebaikan. Ketika karakter ini ada pada mereka, kemudian Allah menyebut bahwa mereka adalah tergolong orang-orang yang soleh. Dan karena ayat ini sampai kepada kita Bapak Ibu, maka kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, 7 langkah ini juga hendaknya kita praktekkan. Apa 7 langkah itu? 1, mau membaca Al-Quran. Apalagi ini momentumnya tepat di dalam bulan Ramadan, biasanya kita bersemangat untuk tadarus. Ketika kita tadarus Al-Quran, tidak hanya membaca ayatnya, tetapi luangkan waktu untuk membaca tarjamahnya, luangkan waktu untuk membaca tafsirnya, sehingga kita bisa memahami isi pesan yang Allah sampaikan di dalam ayat itu. Ketika pesannya berupa perintah, maka kita akan bersegera untuk melaksanakan. Ketika isinya larangan, maka kita akan meninggalkan dengan penuh kerelaan. Ini bagian dari walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang yang mengimani apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, malam hari kita mau sujud. Juga di bulan Ramadan momentumnya tepat. Karena di dalam bulan Ramadan ada amaliyah qiyamul Ramadan. Rasulullah SAW menyampaikan man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qoma, siapa yang mendirikan qiyamul Ramadan. Kalau di hari-hari bulan-bulan selain Ramadan
disebutnya dengan qiyamul lail. Tapi kalau di bulan Ramadan disebutnya dengan qiyamul Ramadan. Muncullah istilah sholat tarawih. Ini bagian dari mendisiplinkan kita. Kemudian yu'minuna billah, mengimani Allah. Tidak mungkin seseorang menjadi soleh kalau tidak mengimani Allah. Dan di bulan Ramadan juga momentumnya tepat. Sebab orang ketika sedang melaksanakan saum di bulan Ramadan benar-benar merasakan kedekatan Allah SWT. Kalau Bapak Ibu ingat misalnya di Ramadan sebelumnya, meskipun panjenengan dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, di rumah sendirian, tidak mungkin masuk kamar kemudian makan dan minum di siang hari dan keluar pura-pura lemas lagi, itu tidak mungkin. Karena Pak yakin bahwa Allah sedang mengawasi diri kita. Lah perasaan inilah yang sebenarnya harus senantiasa dijaga. Jangan sampai ketika Ramadan merasakan kedekatan dengan Allah, begitu Ramadannya lewat juga kedekatan itu. Berarti tidak ada hasil yang diperoleh selama training di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, mengimani hari akhir. Hidup itu ada akhirnya, Bapak Ibu. Ada akhirnya. Di Al-A'raf 34 kita diingatkan oleh Allah, wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di Ali Imran kita juga diingatkan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Inilah awal kehidupan akhirat. Jangan sampai kita menghabiskan energi, menghabiskan pikiran, menghabiskan tenaga, waktu, dan semua daya upaya hanya untuk mengejar kenikmatan dunia, tetapi kita lupa mempersiapkan kehidupan akhirat. Meskipun kata Allah SWT, kebanyakan manusia lebih memilih dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Padahal kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau Bapak Ibu mau buktikan bahwa kenikmatan dunia itu persiapannya lama, menikmatinya sebentar, jenengan bisa buktikan dengan banyak kejadian. Seorang ibu kalau mau masak satu mangkok sop itu waktunya lama, dari mulai ke pasar menyiapkan perkakas masak itu 1-2 jam. Ketika matang berapa menit dinikmati? 5 menit selesai. Seseorang yang mau tampil pidato belajarnya lama. Pidatonya berapa menit? Seorang siswa yang mau tampil di acara pelepasan kakak kelasnya, membacakan puisi, berapa lama persiapannya? Tampilnya sebentar. Itulah dunia. Kemudian orang mengumpulkan harta begitu banyak, yang dinikmati juga sedikit. Makan paling berapa? 1 piring, paling banyak 2 piring. Itu pun sudah sangat mengenyangkan. Yang dikumpulkan banyak, yang dimakan sedikit. Tetapi akhirat itu mengumpulkannya sebentar, menikmatinya selamanya. Mengumpulkan sebentar sepanjang usia kehidupan kita, menikmatinya khalidina fiha abada. Makanya jangan sampai kemudian kita dilalaikan. Kata Allah SWT di Al-An'am itu, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Hidup di dunia itu kata Allah SWT adalah la'ibun, permainan. Yang namanya permainan apa Bapak Ibu? Pasti ada selesainya. Permainan apapun itu ada selesainya. Olahraga apapun ada selesainya. Walahun, sendaguro. Yang namanya orang sendaguro ada capeknya. Orang guyonan pasti kesel, pasti berhenti. Itu gambaran kehidupan dunia oleh Allah SWT. Dan akhirat kata Allah,
itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Makanya ditutup dengan pertanyaan afala ta'qilu, apakah kalian tidak berpikir? Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita itu mengejar akhirat dengan memanfaatkan dunia. Lihat Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77 ya. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Jadi Allah meminta kita mengejar akhirat tanpa mengabaikan dunia. Yang berikutnya kalau kita ingin menjadi orang soleh adalah mau peduli lingkungan. Apa bentuk kepedulian kita? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak, menyeru orang untuk melakukan kebaikan. Bapak dan Ibu, jangan jadi orang baik sendirian. Ajak-ajak orang sekitar. Kalau ada orang melakukan pelanggaran, diingatkan, dicegah. Karena mencegah orang melakukan pelanggaran sama dengan menyelamatkan orang tersebut dan juga menyelamatkan kita. Kenapa menyelamatkan kita? Kalau ada kedoliman di sekitar kita kemudian kita biarkan, pada saat Allah menimpakan hukuman, maka kita yang tidak berbuat dolim akan ikut terkena dampaknya. Contoh, orang membuang sampah di saluran irigasi, kita biarkan. Ketika hujan deras, banjir, itu air ikut mampir ke tempat kita, Bapak dan Ibu. Tidak mungkin yang kebanjiran yang buang sampah saja, tetangga kanan kiri depan belakang ikut kebanjiran. Karena airnya tidak ngurusi yang buang sampah saja. Pokoknya siapapun yang ada di situ ya akan disatroni dan akan didatangi. Maka itu pun bagian dari tugas kita untuk mengingatkan, jangan buang sampah di saluran irigasi. Buang sampah di tempat yang sudah disiapkan. Maka istilahnya apa sih? Tulisannya buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sampai buanglah sampah dengan tempatnya, itu pada tempatnya bukan dengan tempatnya. Apalagi kok buanglah sampah pada temannya, itu ya tidak boleh. Kalau itu ditaati, buanglah sampah pada tempatnya ya menjadi baik. Kemudian karakter terakhir dari orang solih adalah wa yusari'una fil khairat. Ketika ada kebaikan, dia menjadi orang yang terdepan. Orang yang terdepan untuk melakukan kebaikan. Tidak ingin jadi orang yang paling belakang, tapi menjadi orang yang terdepan. Sebagaimana kalau ada pengumuman, ada bantuan, menjadi orang yang terdepan untuk nampani bantuan. Kenapa? Karena ini kebaikan. Maka kalau ada kebaikan dari Allah, kita akan jadi orang yang terdepan. Jamaah, kita datang paling awal, terdepan. Sholat Jumat, kita datang paling awal. Apalagi menghadiri sholat Jumat, yang Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira. Yang datang pertama seperti orang yang berkorban onta. Yang datang kedua seperti orang yang berkorban sapi. Yang datang ketiga seperti orang yang berkorban kambing. Yang datang keempat seperti orang yang berkorban ayam. Yang datang kelima seperti orang yang berkorban telur. Berarti yang ke belakangnya tidak mendapatkan pahala seperti orang yang berkorban. Kita semua memahami hadis ini dengan baik, maka kalau orang solih pasti dia akan datang lebih awal. Ada perasaan rugi di hati kalau ada kebaikan kok tidak terlibat dan tidak melibatkan diri. Sebagaimana ruginya ketika ada orang bagi-bagi hadiah tidak tahu, itu rugi. Coba pola pikir seperti ini dirubah untuk kehidupan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan jadi orang-orang yang solih. Itu 113, 114 kita ulas kembali untuk menyemangati kita, Bapak dan Ibu. Sekarang ke ayat 114. Wa ma yaf'alu min khairin falayukfaru. Wa ma yaf'alu, dan apa saja yang mereka kerjakan min khairin, dari kebaikan, falayukfaruhu, maka mereka tidak akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Syaratnya apa, Bapak dan Ibu?
Syarat kita untuk mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala, amaliyah yang kita kerjakan harus berpredikat amal solih. Harus berpredikat amal solih, nanti amaliyahnya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri dari amal soleh? Minimal 3. Yang pertama, ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, berarti itu masuk kriteria amal soleh. Ada kalanya perintah ini terkait dengan hubungan kita kepada Allah, ubudiyah. Ada kalanya terkait dengan diri kita, ada kalanya terkait dengan orang lain, ada kalanya terkait dengan lingkungan. Misalnya yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah, perintah sholat. Ayatnya sangat banyak dalam Al-Quran. Misalnya di Al-Baqarah 43, wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat. Maka Rasulullah SAW kemudian oleh Allah diberikan pembelajaran bagaimana tata cara sholat. Sehingga muncullah pernyataan beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini ciri yang kedua dari amal soleh. Ada uswahnya, ada perintahnya, ada uswahnya, ada. Kemudian yang ketiga, nawaitunya adalah karena Allah. Di Al-Bayyinah ayat 5 Allah meminta kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi Allah menginginkan ketika kita beramal itu mukhlis. Sebagaimana yang Bapak Ibu ucapkan ketika mengawali sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, cara hidupku, cara matiku lillah. Termasuk saum di bulan Ramadan lillah, tarawih lillah, tadarus lillah. Kita hadir di majelis ilmu ini lillah. Kita mencari nafkah itu lillah karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan misalnya di Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 Allah menyampaikan kalau sudah selesai sholat fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah selesai sholat, fantasiru, bertebaranlah di bumi. Untuk apa? Wabdagu min fadlillah. Mencari karunia Allah. Jadi ngasab juga termasuk amal soleh. Dengan catatan apa? Ngasabnya ngasab yang baik. Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ngasab juga harus yang baik, ini amal soleh. Uswahnya ada, nawaitunya ada. Ada kalanya perintah itu terkait dengan kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Misalnya makan. Makan ini amal soleh, iya. Di Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk makan. Misalnya di Al-A'raf 31 Allah menyampaikan, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Wahai bani Adam, kenakan perhiasan kalian. Artinya apa? Berpakaianlah ketika masuk masjid. Jadi berpakaian juga ada perintahnya. Makanlah, minumlah. Tetapi kata Allah, ingat, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Siang hari kita di bulan Ramadan dalam keadaan dahaga, dalam keadaan lapar, begitu maghrib, ya jangan berlebihan. Secukupnya. Kalau berlebihan, nanti isyanya terasa berat, tarawihnya terasa berat. Jangan sampai seperti anak-anak yang selesai maghrib langsung seperti orang balas dendam. Semua yang ada di meja dimakan semua. Nanti begitu selesai makan, ngeluh perutnya, kekenyangan, ya. Kemudian orang tuanya ambil centong apa, ini kan namanya lupa dengan larangan Allah, wala tusrifu. Berat nanti ya, isaknya berat, tarawihnya berat. Jadi Allah memberikan peringatan.
Kemudian Allah memberikan rambu-rambu. Yang boleh dimakan apa? Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang pertama yang boleh dimakan syaratnya halal. Apa sih halal itu? Diizinkan oleh syariat. Yang kedua thayyiba, harus baik. Thayyibah ya. Halalan thayyibatan, harus baik. Baik itu artinya apa? Ketika dikonsumsi tidak memberikan efek buruk kepada tubuh kita. Jadi kalau baik itu pasti halal Bapak Ibu. Lihat Al-Maidah ayat 5. Al-yauma uhilla lakumut thayyibatu. Pada hari ini aku halalkan untuk kalian segala yang baik. Jangan makan memperturutkan hawa nafsu, keinginan yang nanti ketika sakit kemudian makanan jadi tersangka. Iya, biasanya kalau sakit terus ngomong gara-gara makan ini, ya kan? Padahal makanannya tidak minta dimakan. Kitanya yang tidak mampu mengendalikan diri. Tensinya lagi tinggi 170, nyate misalnya, kan? Nyate kambing, rongkodi pisan. Siap-siap. Asam uratnya lagi tinggi, emping dimakan satu toples ya naik. Dan kalau sakit gara-gara emping kan gitu kan, berarti kan yang salah bukan makanannya, kitanya. Ya makanya kata Allah kan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya. Pengennya bagaimanapun kalau yang dimakan menyebabkan madharat, jangan. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu itu nikmatnya sebentar, hanya ketika di lidah. Ketika sudah masuk tubuh, kemudian tubuh menjadi sakit, pasti ibadahnya terganggu. Yang biasanya jam 2 bangun tahajud, karena tensinya tinggi, tidak bisa. Karena apa? Muter perasaannya itu, buminya yang muter. Iya, kemudian kalau asam uratnya lagi kambuh, kakinya lempeng semua, itu kan ya tidak bisa. Duduk iftiros, tidak bisa duduk tawaruh. Ya. Yang asam lambungnya lagi tinggi, ini Ramadan hati-hati. Buka makan pedas, nanti Ramadan baru mulai, tidak bisa melanjutkan. Tahan diri, kendalikan diri. Ya, siapa yang bisa mengendalikan hati kita, pikiran kita? Kata Nabi Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya dorongan jiwa senantiasa mengajak kepada keburukan. Jam 2 sudah bangun, mau makan sahur, kadang-kadang jiwanya bilang baru jam 2, bentar lagi, les lagi, lirik lagi jam 3, baru jam 3, les lagi. Begitu bangun sepi ya, laka adzan tengah 6, orang sahur kan berat nanti sahurnya. Atau habis sahur subuhnya masih lama gelelengan di situ. Begitu les kan ini sepi ya, laka wong adzan jam 7 misalnya gitu. Ini nanti gawat, sahurnya dikerjakan, jamaah subuhnya tidak dikerjakan Bapak Ibu ya. Karena ada survei Pak. Ada survei di tahun 2023, masyarakat yang beragama Islam di negeri kita yang sudah melaksanakan saum itu jumlahnya 60%. Alhamdulillah ya. Jadi kalau ada 100 orang, 60 orang sudah saum. Tapi yang sholat baru 25%. Berarti ada orang yang saum tapi tidak sholat. Nah ini kan jadi permasalahan. Kemungkinannya tadi habis sahur, kemudian tidur lagi. Padahal habis makan tidur itu lagi investasi. Investasi apa? Penyakit, begitu ya. Nanti kemudian gulanya naik. Ya, kalau sudah gulanya naik kan
kenikmatannya dikurangi. Bapak dan Ibu ya, ada penyakit-penyakit yang membuat kenikmatan makan dikurangi. Gula tinggi itu kenikmatan dikurangi. Ya, segala makanan yang mengandung gula tidak boleh. Padahal nasi juga mengandung gula kan, mengandung glukosa. Kemudian tadi asam urat tinggi juga banyak makanan yang dikurangi. Kemudian apalagi kalau sudah ada organ yang tidak bisa berfungsi, nanti juga makanan akan dikurangi. Jadi kembalinya kepada siapa? Kepada pengendalian diri kita. Quran sudah memberikan aturan itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini contoh-contoh amal soleh. Dan kalau kita memahami itu, kita akan bersegera. Kemudian wallahu dan Allah alimun maha mengetahui bil muttaqin terhadap orang-orang yang bertakwa. Semangat ketakwaan itu Allah tahu Bapak dan Ibu. Kita setelah mengakui al-Islam sebagai agama kita, kita mendapatkan predikat identitas muslim. Kalau sudah muslim, Allah menghendaki kita mempunyai predikat mukmin. Seperti yang Allah sampaikan di Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 14, ketika orang-orang Arab Badui datang ke Rasulullah di tahun ke-8 Hijriah pada peristiwa Futuh Makkah, mereka bilang, "Ya Rasul, kami telah beriman." Kemudian Allah jawab, "Katakan wahai Rasul, mereka belum beriman, mereka baru beragama Islam." Sebelum keimanan masuk ke dalam hati. Kapan keimanan masuk ke dalam hati? Ketika kita bersikap kepada Al-Quran dengan taat. Saat itulah kita disebut sebagai orang mukmin. Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Itulah ukuran orang mukmin. Jadi kalau masih tidak melaksanakan Al-Quran, ya belum bisa disebut sebagai orang mukmin. Ketika sikap ini dipertahankan dan kualitasnya semakin naik, maka prestasinya naik. Tidak lagi mukmin, tapi muttaqin. Dan muttaqin itu kata Allah, akramakum, orang yang paling mulia. Kalau mahasiswa itu cum laude, itu cum. Kalau mukmin itu KKM. Ini gambarannya begitu. 116 ya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lang tughniya anhum, tidak bermanfaat dari mereka, amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan tidak bermanfaat anak-anak mereka, minallahi, dari Allah, sayan, sesuatu. Wa ulaika, dan mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, kholiduna, mereka kekal. Ini sudah kita kaji ayatnya, hampir sama di awal-awal Al-Quran surah Ali Imran, Bapak dan Ibu ya. Kita tengok kembali ayatnya. Ada ayat yang semisal dengan ayat ini. Ayatnya ke-9 apa 10 ya? 10. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lang tughniya anhum, tidak bermanfaat dari mereka, amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan tidak bermanfaat anak-anak mereka, minallahi, dari Allah, sayan, sesuatu. Ini yang beda belakangnya. Kalau di 116 belakangnya wa ulaika sabunar hum fiha khalidun. Kalau di ayat 10 wa ulaika hum waqudun nar. Jadi beda belakangnya, depannya sama. Apa yang Allah ingatkan? Yang pertama di ayat 116 ini, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, maka harta mereka yang mereka belanjakan itu ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala
tidak akan ada nilainya. Kita lihat di ayat 85 Al-Quran surah Ali Imran. Allah menyampaikan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mengambil selain al-Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini yang Allah ingatkan. Jadi gambarannya seperti orang-orang yang belum daftar sekolah, kemudian ikut berkegiatan. Ketika dia minta hasil nilainya, ya tidak ada nilainya. Sebab ketika akan dimasukkan ke dalam nilai, namanya tidak ada di daftar nilai. Kalau dia masuk, terdaftar, akan ada catatan amalnya. Gambaran yang sudah terjadi, Bapak dan Ibu ya, secara mencatat orang yang memusuhi Rasulullah, Amr bin Hisam atau Abu Jahal, itu kan hartanya juga banyak. Hartanya digunakan untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Pada akhirnya tidak bermanfaat. Amr bin Hisamnya terbunuh di perang Badar. Kemudian Abu Lahab dibantu oleh istrinya namanya Ummu Jamil. Allah menyampaikan, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aghna anhu maluhu, hartanya, usahanya yang dia kerjakan itu sia-sia. Bahkan Ummu Jamil itu sampai rela menjual kalungnya untuk membayari orang mengganggu dakwanya Rasul. Nyatanya al-Islam tetap bersinar, tetap berkibar dan sampai ke negeri kita. Nah, itu tidak bermanfaat. Hartanya tidak bermanfaat, usahanya tidak bermanfaat. Bahkan Abu Lahab celaka sampai oleh Allah kemudian diturunkan satu surat khusus yang mencela perbuatan buruknya. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, istrinya juga celaka ya. Wa mra'atuhu, istrinya juga ikut celaka. Ini gambaran orang-orang yang tidak mau beriman, akhir kehidupan dunianya juga sengsara. Kemudian generasi sebelumnya, Bapak Ibu, ada contoh dua orang raja yang memusuhi utusan Allah. Yang paling awal Namrud, itu memusuhi Nabi Ibrahim. Akhir kehidupannya juga celaka, ya. Meninggal kemasukan serangga sehingga kepalanya merasa sakit berhari-hari, akhirnya meninggal dunia. Kemudian Fir'aun, ya, Fir'aun juga akhir kehidupannya sengsara, menjadi tontonan sampai sekarang, jasadnya kan masih utuh. Allah selamatkan sebagai pembelajaran. Itu yang Allah ciptakan. Ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk tidak coba-coba memusuhi Allah. Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa sikap menentang Allah hanya akan merugikan diri kita sendiri. Termasuk orang-orang yang tidak beriman ini, anak-anaknya tidak bermanfaat. Karena ketika anak-anaknya itu ditinggalkan, kemudian mereka beriman, orang tuanya tidak beriman, anak-anaknya tidak bisa memberikan pertolongan. Seperti Abu Jahal tadi, putranya yang namanya Ikrimah itu kan kemudian beriman. Ikrimah bin Abu Jahal. Ini Ikrimah ini masuk Islam, tapi Abu Jahalnya mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Jadi anaknya tidak bisa memberikan manfaat. Padahal anak itu bisa memberikan manfaat. Kalau orang tuanya beriman, anaknya beriman. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Kalau anak kita soleh, kita berpeluang didoakan mereka. Kan ada doa yang Allah ajarkan di surah Ibrahim 41 ya.
Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Kalau kita yang meninggal solih, anak kita yang masih hidup solih, insya Allah itu jadi amal yang akan terus menerus mengalir kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau seperti Ikrimah bin Abu Jahal, ya Abu Jahal tidak mendapatkan manfaat. Atau sebaliknya seperti Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar, ya Azar tidak mendapatkan manfaat karena Azar mati dalam keadaan menentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya kita lihat ayatnya di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah ayatnya 114 ya. Allah sampaikan begini. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka tidaklah keadaan lin nabiyyi untuk seorang nabi walladzina amanu dan orang-orang beriman ayastaghfiru memintakan ampunan lil musyrikin untuk orang-orang musyrik walau kanu uli qurba walaupun keadaan mereka kerabat dekat mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim setelah jelas untuk mereka bahwa yang dimintakan ampunan adalah penghuni neraka. Ayat ini Allah turunkan kepada Rasulullah yang berkeinginan mendoakan paman beliau Abu Thalib. Pamannya Rasulullah kan meninggal, Abu Thalib itu dalam keadaan tidak beragama Islam. Rasul berkeinginan mendoakan, maka oleh Allah dilarang. Sebab apa? Jelas dia penghuni neraka, mati dalam keadaan musyrik. Kalau Nabi dan orang-orang beriman dilarang, inilah yang kita khawatirkan, Bapak dan Ibu. Maka hubungan ayah dengan anak di dunia tidak memberikan manfaat ketika keduanya berbeda. Makanya berislamlah dengan keluarga. Jangan sampai kita berislam, anak keturunan kita tidak berislam. Kemudian ayat 114, wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi, dan tidaklah Nabi Ibrahim memintakan ampunan untuk ayahnya illa kecuali ammau idatin, dia telah berjanji, wa adaha, dan dia menyampaikan janjinya iyahu hanya kepadanya. Falamma, maka setelah tabayyana lahu, telah jelas untuknya, annahu, bahwasanya ayahnya aduwwul lillahi, musuh Allah. Jadi orang musyrik itu musuhnya Allah. Tabarro'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri. Ini Bapak dan Ibu. Jadi Nabi Ibrahim ketika oleh ayahnya diusir dari Babilonia, dia janji tetap akan mendoakan ayahnya. Maka kata Allah, karena Nabi Ibrahim adalah orang yang la'awahun halim, orang yang lembut lagi santun, dia memenuhi janji. Kemudian Allah beritahu, bapakmu itu musyrik, bapakmu itu musuhnya Allah. Nabi Ibrahim tabarro'a, berlepas diri. Ini yang Allah sampaikan. Termasuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir itu musuhnya Allah. Lihat ayat 97, 98 dari Al-Quran surah Al-Baqarah. Jadi orang-orang kafir itu musuhnya Allah, orang-orang musyrik itu musuhnya Allah. Maka ketika mereka meninggal dunia, Allah melarang kita memintakan ampunan. Wong mereka aja memusuhi Allah. Satu ayat lagi, Bapak dan Ibu, 117 ya. Masalu, perumpamaan ma yunfikuna, apa yang mereka infakkan. Fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, kama sali, seperti perumpamaan rihin, angin, fiha, di dalamnya sirrun, dingin,
asobat menimpa harsa kebun kaumin suatu kaum, dolamu mereka menganiaya angkusahum diri mereka, fa'ahlakathu kemudian membinasakannya. Jadi orang-orang yang tidak beriman juga beramal kan, berderma. Tetapi ketika mereka tidak beriman sampai dengan meninggal dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, gambaran harta yang mereka belanjakan itu seperti orang yang menanam tanaman. Kemudian tanamannya sudah berbuah banyak, saat itulah dikirimkan angin kencang yang sangat dingin, sehingga tanaman-tanaman yang siap panen gagal panen. Apa yang terjadi? Mereka ngomong apa? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Mereka mengatakan ahlaktu, celakalah aku. Malal lubada, aku sudah membelanjakan banyak harta, tapi begitu menghadap Allah Subhanahu wa taala ternyata nol. Kenapa? Karena tadi mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, sehingga amaliyahnya hanya dapat nilai di dunia. Di dunia dapat nilai, dapat kebaikan, pujian dari sama manusia, teman-temannya banyak, tapi di akhirat tidak dapat nilai. Makanya kan di Al-Baqarah ada pernyataan Allah ayat 200 ya. Kata Allah, "Faiza qudiyatum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'ukum aw ashadda dzikra." Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia." Allah beri, tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Harusnya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harusnya minta dua-duanya. Lah supaya dapat dua-duanya, syarat pertamanya adalah berislam. Kalau berislam nanti dapat dua-duanya. Tapi kalau tidak beragama Islam hanya akan dapat satu, dunia saja. Akhiratnya itu tadi seperti sudah disiapkan panen, tapi kemudian datang angin kencang yang sangat dingin. Kalau di Al-Baqarah angin kencang yang sangat panas sehingga membakar tanaman-tanaman yang akan siap panen. Inilah yang disebut sebagai orang yang muflis, Bapak Ibu. Selain itu, Bapak dan Ibu, kita juga harus hati-hati. Karena walaupun beragama Islam, amaliyah kita bisa binasa jika satu melakukan kemusyrikan. Kata Allah, wa may yusyrik billahi faqad habita amaluhu. Siapa yang melakukan kemusyrikan, Allah akan hapus amalnya. Yang kedua, murtad. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika sabun nar hum fiha khalidun. Beragama Islam, amalnya banyak, kemudian murtad, kemudian meninggal, ya akan Allah hapus. Musyrik menghapus amal, murtad menghapus amal. Yang ketiga, beramal nawaitunya bukan karena Allah. Ini juga menghapus amal. Riya itu menghapus amal. Allah SWT mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi kita jaga agar jangan sampai hal-hal tadi dikerjakan. Wa ma dolamahumullahu, dan Allah tidak menganiaya mereka, walakin tetapi anfusahum diri mereka, yadlimuna mereka menganiaya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, demikian tafsir Al-Quran surah Al-Imran ayat 113 sampai dengan 117 paket yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kita kaji dalam dua seri. Seri pertama menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang solih.
dengan 7 tanda. Bagian yang kedua menjelaskan tanda-tanda orang yang rugi karena keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri khas Al-Qur'an, senantiasa berimbang. Ketika menceritakan tentang kabar gembira, nanti diikuti dengan peringatan, atau peringatan dulu kemudian dengan kabar gembira. Demikian, marilah kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.